Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Secara umum, syarat dua bangun saling kongruen sebagai berikut. Yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian untuk konsep kesebangunan secara umum syaratnya dua bangun saling sebangun. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama, artinya panjangnya itu mempunyai perbandingan yang senilai. Nah, kita lihat gambar di sini adalah ini contoh dua benda yang kongruen. Ada tiga, ini gambar mobil, gambar tas, gambar ponsel, dan gambar kursi. Nah, bentuknya kan sama, ukurannya juga sama. Ini contoh untuk yang kekongruenan. Kemudian ini adalah contoh untuk kesebangunan. Contohnya ini ada sebuah peta. Peta ini kan menunjukkan suatu benua misalnya, menggunakan skala. Berarti ini menggunakan skala yang diperkecil. Demikian juga ini adalah maket. Kalau bentuk sebenarnya kan ini lebih besar, tapi bentuknya sama, cuma ukurannya yang berbeda. Untuk jelasnya lagi ini ada foto. Nah, di sini kan sama nih bentuknya, tapi ini untuk yang kecil, ukuran kecil, ini untuk ukuran yang besar. Berarti nanti ada yang diperkecil, ada yang diperbesar. Makanya tadi perbandingan sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Jadi bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Ini untuk kesebangunan. Di sini ada contoh uang koin. Kalau misalnya ini Ibu beri gambar 1, 2, 3, dan 4. Gambar 1 dan 2 ini disebut kongruen. Demikian juga gambar 3 dan 4 disebut kongruen karena bentuk dan ukurannya sama persis. Tetapi gambar 1 dengan 3 ataupun gambar 2 dengan 4 ataupun gambar 1 dengan 4 dan 2 dengan 3 itu sebangun. Bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Kita lihat lagi di sini ada bangun A, B, C, D dengan K, L, M, N. Ini adalah dua buah bangun yang sebangun. Kenapa? Karena sudutnya ini semuanya sama nih. Nih, sudut yang bersesuaian. Nih. Kemudian kita periksa sisinya. AB kan sini 3 yang sesuai dengan KL 6. Kalau kita lakukan perbandingan 3 banding 6 atau 3/6, kalau kita sederhanakan kan jadi 1/2. Kalau misalnya kita ambil yang ini nih, DC atau CD kan bersesuaian dengan yang ini nih, dengan MN. Kalau kita ambil perbandingan, kebetulan kan semuanya sama, berarti kan tetap 3/6 atau sederhananya adalah 1/2. Oh, berarti kan dia memiliki perbandingan yang sama nih, sama-sama 1/2. Berarti dia sebangun. Kemudian gambar yang di bawahnya adalah bangun KLMN dengan Vicky RS. Di sini kan ada tanda nih. Oh, berarti sisi KN sama dengan sisi PS sama panjang. Demikian juga sisi NM yang bersesuaian dengan SR juga sama panjang. Kemudian ML bersesuaian dengan RK, tandanya kan ini. Berarti ini juga sama. Demikian juga KL dengan VK yang bersesuaian juga panjangnya sama. Ada 4 pasang sisi bersesuaian yang sama, maka sudutnya nanti juga mengikuti. Ini sama dengan yang ini nih.
Yang ini KNM dengan PSR, kemudian ini sama dengan yang ini yang bersesuaian NML dengan SRQ, demikian juga yang ini. Berarti dia kongruen karena sudut yang bersesuaian sama besar dan panjang sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini juga contoh dari dua bangun yang kongruen sama persis. Kalau ini adalah contoh dua bangun yang sebangun, bentuknya persegi, supaya jangan bingung ibu, ini ibu beri tambah seperti ini ya, supaya beda dengan persegi yang di samping. Berarti kan AB bersesuaian dengan VQ. Kalau kita ambil perbandingan, berarti kan 4 banding 8, atau sederhananya 1/2. Kita ambil sisi bersesuaian yang lain, misalnya ini nih, karena ini persegi berarti kan di sini 4, di sini berarti 8. Kalau kita ambil perbandingan antara ini dengan yang ini, berarti juga menghasilkan 4/8, 4/8 sama dengan 1/2. Demikian juga yang lainnya nih, menghasilkan perbandingan yang sama, yang senilai 1/2. Berarti semua sisinya mempunyai perbandingan yang sama. Lalu kita cek sudutnya yang bersesuaian. Kalau ini kan 90 nih karena persegi. Oh, berarti sama. Yang ini bersesuaian dengan yang ini juga 90. Yang D dengan S juga 90. Demikian juga yang ini juga 90. Oh, berarti kesimpulannya semua sudut yang bersesuaian sama besar dan mempunyai perbandingan sisi yang bersesuaian sama, berarti kan dia sebangun. Terus gambar yang ini adalah contoh dari dua buah bangun segitiga yang juga sebangun. Nah, kita perhatikan di sini sisi AC bersesuaian dengan sisi PR. Bagaimana membuktikannya? Kalau kita ambil perbandingan 12 banding 8, kita sederhanakan sama-sama bagi 4, kan berarti 3/2. Kita ambil sisi bersesuaian yang lain, yang ini. Kita lakukan perbandingan, berarti 9/6, sama-sama kita bagi 3, berarti 3/2. Kalau dua sisi ini sudah sebanding, berarti ini kan ini juga sebanding nih, 3/2. Kemudian kita lihat di sini ada belah ketupat, ada persegi. Kalau dilihat dari sisinya, ini kan semuanya sama 3 nih, sini 3, sini 3, sini 3, dari sini juga 3 nih. Karena semuanya sama, persegi sisinya sama, berarti sini 3, sini juga 3 cm, sini juga 3 cm. Oh, berarti semua sisinya kan sama panjang, berarti ada kemungkinan dia kongruen. Tetapi harus kita perhatikan sudutnya. Kalau ini kan semuanya 90. Kemudian kalau ini tidak. Oh, berarti dia tidak kongruen dan juga tidak sebangun walaupun semua sisinya sama panjang. Kita lihat di sini ada 5 buah gambar. Kalau kongruen kan tidak mungkin, tidak ada yang sama persis. Berarti yang kemungkinan di sini ada yang sebangun. Kemudian kita selidiki. Kalau ini kan jelas tidak mungkin, karena bentuknya sangat berbeda dengan ABCD. Kalau ini juga tidak mungkin karena sisinya tidak ada angkanya nih. Berarti yang mungkin cuma A, B, D. Kita cari sisi yang bersesuaian. Yang bersesuaian berarti kan 8, 16 dengan 4. Kemudian 10, 20 dengan 5. Kita cari perbandingannya yang senilai. Ternyata yang sebangun adalah bangun A dengan bangun D.